觉得刚开始啊。拿个菜，从哪里来回哪里去呗。好，从哪里来？就是我，我，我说你为什么拿枪指着我？事业交给你了，快！大哥，不能乱动，千万不能乱动！ Berawal dari Akademi Ketentaraan berpangkat kapten pada pasukan tembak, ketika salah satu temannya mati dalam peperangan, dia memutuskan menjadi penjahat untuk dibagikan hasilnya kepada masyarakat miskin. Dia mendapat julukan Poki, yang artinya codet. Tanpa pikir panjang lagi, langsung saja kita ke alur filmnya, yang berjudul Film diawali dari sebuah rel kereta api tepat di tengah hutan dan masih banyak bukit serta pegunungan. Terlihat ada kereta api melintas yang di dalamnya ada rombongan pemerintahan yang serakah akan uang, sedang membawa uang senilai 1,8 juta dolar. Mereka membahas tentang seseorang perampok yang hasilnya mereka bagikan ke rakyat miskin dan menyebutnya Robin Hood zaman ini. Oke, dari kejauhan ada sekelompok perampok sedang mengintai pergerakan mereka. Dan gak lama dari itu, salah satu ketuanya langsung menembak, tapi dengan sengaja tidak mengenai untuk memancing kudanya agar kocar-kacir yang membuat kereta api tak terkendalikan. Dengan kudanya yang super cepat, salah satu anggota perampok melemparkan kampak ke rel kereta, membuat kereta api terjungkal ke dalam sungai. Alhasil semuanya tewas, hanya tersisa gubernur kota Angsa dan istrinya. 哭也算实际，我就是县长夫人啊！实际，实际有。钱上人就有。 Diketahui gubernur ini bernama Tang. Ini orangnya terlihat gagah dan licik ya. Dan ketua dari kelompok ini bernama Zhang. Serta anggota lain mempunyai nama sesuai angka yang ada di topengnya masing-masing. Zhang ingin semua uang itu diserahkan kepadanya, serta ingin menggantikan posisi Tang sebagai gubernur dengan tujuan menjadi kaya di kota Angsa. Mau nggak mau, Tang menuruti kemauannya daripada nggak hidup sama sekali. Tapi ada jabatan untuk Tang sebagai penasehat gubernur. Lumayan lah ya. 最要紧的是什么？忍耐。 Tiba di kota Angsa, ada penyambutan dari masyarakat berupa tarian khas kota itu. Serta ada pidato dari Tang bahwa gubernur akan digantikan kepada Zhang berdasarkan kewenangan penguasa provinsi. Tepat di hari itu telah resmi Zhang diangkat sebagai gubernur kota Angsa. 此乃南国一霸黄四郎。来者不善呐、 Juga ada penyambutan dari Huang, tapi hanya mengirimkan topi sebagai ganti kehadirannya. Beliau merupakan pengusaha opium dan perdagangan manusia yang sangat kaya, serta bisa mengatur pemerintahan semaunya. Ini orangnya terlihat sangat sombong dan beraura kejahatan. Ia juga memiliki kembaran yang sulit dibedakan. Huang tidak suka dengan gubernur baru itu yang akan berusaha untuk menghancurkannya. 算球，算球，算球，算球吧。吴青儿， Pada siang hari, tepat di kota Angsa, ada salah satu masyarakat yang menjadi mainan kungfu yang tidak manusiawi. Dilakukan oleh salah satu anggota dari Huang, membuat dia terluka parah dan berdarah. Perbuatannya harus memasuki meja sidang, serta mendapat hukuman pukulan sebanyak 200 kali, karena gubernur ingin kota Angsa memiliki kebijakan untuk menegakkan keadilan. Datang mengadu ke rumah Huang karena telah dipukuli membuat Huang benar-benar marah kepada Pak Gubernur. 就安排一点案子给他。 Berpindah ke sebuah restoran, anak angkat gubernur sebut saja Dion mendapat masalah karena tuduhan memakan miso 2 tapi bayarnya 1.
Karena nggak terima dengan tuduhan itu, terjadi keributan yang cukup lama hingga dia mencoba bertanya kepada warga lain berapa miso yang dia makan. Tapi tetap saja mendapat tuduhan memakan 2 mangkok. Akhirnya dia terkecoh dengan strategi penjual yang sebenarnya ingin menghancurkan hidupnya. Dion merobek isi perutnya untuk meyakinkan warga bahwa hanya 1 mangkok yang dia makan. Pada saat itu Dion tewas terbunuh karena merobek isi perutnya sendiri, membuat kesedihan dari Pak Gubernur yang menjadi ayah angkatnya, serta anggota lain karena Dion merupakan bagian dari keluarga mereka. Masing-masing mereka memberi doa atas kematian Dion dan berjanji akan membalaskan kematiannya kepada Huang karena dia merupakan pelaku atas kejadian ini. Gubernur langsung saja mempersiapkan strategi untuk membalaskan dendamnya. 六爷，黄四郎这招叫杀。一路走好。六爷。 Tepat di malam hari, Huang sedang bermain kartu yang mempunyai ide untuk mengundang gubernur dalam bentuk strategi membunuhnya, dengan seolah-olah mengajak kerjasama. 送你一个字，抻，抻得越久，挣得越多。 Ketika undangan tiba, tanpa pikir panjang, gubernur memenuhi undangan dari Huang. Dalam pembicaraan, Huang membahas bahwa keadilan harus dijalankan atas kematian Dion. Gubernur diminta menjadi saksi kedua untuk memperlihatkan 3 anggotanya juga akan dirobek perutnya. 卖到 America 修铁路，挣的 Gubernur menceritakan bahwa tujuannya di kota ini menjadi kaya, tapi tidak mau mengambil uang dari rakyat miskin, dan hanya mau mengambil uang dari orang kaya, seperti Huang di meja itu, sambil tertawa. Huang mengatakan jika ingin cepat kaya, segera tangkap Poki, karena dia salah satu yang menguasai hampir seluruh kekayaanku, dan memberi uang senilai 1,8 juta dolar kepada gubernur sebagai bentuk awal kerjasama. 我出多少，两个大家族必须出多。 180万不用还，不仗义了吧？黄老爷为这事儿忙前忙。我这碉楼固若金汤。 Dan dalam perjalanan pulang, Tang mengambil 2 permata itu tanpa diketahui gubernur karena sedang mabuk berat. 今晚杀鸡取卵。 Nggak berhenti sampai di situ, Huang mengirim anggotanya untuk membunuh gubernur serta mengambil kembali permata. 钻石，钻石，我的2颗钻石！你会死呢，因为我把老爷给供出来了。对喽。 And boom, tembakan pun diluncurkan. Namun murid gubernur terlalu tangguh sampai anggota Huang semuanya terbunuh. Namun sayang, istri Tang ikut tewas dalam pertempuran itu. 明了，有人冒充你了。别跟他废话，大哥。 Di acara pemakaman, Huang ikut hadir atas kematian istri Tang. Gubernur ternyata sudah mempersiapkan strategi yang sangat bagus untuk menangkap dan membunuh Huang. Namun sayang itu ternyata hanya kembaran Huang. Mereka tertipu karena Huang sudah mengetahui itu sebelumnya. Sangat licik dan licin juga Mr. Huang ini. Disinilah permainan dimulai. 有这个必要吗？关键费银子吧，3天收不到钱。要让他们撕，替身就一定会过你们的手。弟弟，死要见尸，这替身这么…… Di malam hari, gubernur baru saja mendapat banyak uang hasil rampokan dari orang kaya. Langsung saja gubernur menyuruh anak muridnya membagikan uang tersebut ke semua rakyat miskin. Mereka bergerak menggunakan topeng tanpa diketahui siapapun, membagikan uang dengan cara melempar uang tersebut langsung ke dalam rumah. 时候你带的就是酒饼，我这是多少？ 我认识。 Perbuatan mereka diketahui oleh Huang yang tidak senang membuat dia marah dan ingin mengambil semua yang telah dibagikan serta membuat kegaduhan di kota itu. Huang mengutus anak buahnya dengan cara memakai topeng yang sama agar masyarakat mengira bahwa gubernurlah pelakunya. Benar saja, pada siang hari gubernur mendapat pengaduan kasus pemerkosaan. Dalam meja sidang, nggak ada satupun pelakunya, bahkan Zhang yakin bahwa ini perbuatan Huang. Ada salah satu anggota yang membocorkan ini semua. Zhang tertuju kepada Tang, sang penasehat.
可以花点钱嘛。如果是我，不会有人活着。出手，那趴在桌上的Di malam kedua, kembali lagi mereka membagikan uang kepada masyarakat miskin dengan cara yang sama melempar tumpukan uang ke dalam rumah warga. Di tengah pergerakan ternyata ada Huang dan anggotanya yang menyusun strategi membunuh semua murid Pak Gubernur. Mereka memakai topeng yang sama dengan angka 4 karena diketahui targetnya yang memakai topeng angka 9. Saat ingin menembak, mereka kebingungan karena semua pakai topeng yang sama, nggak tahu mana kawan dan mana lawan. Murid Pak Gubernur terlalu tangguh buat mereka, yang pada akhirnya semua murid Huang tewas pada malam itu. Di sisi lain, Huang telah tiba di kantor namun hanya ada penasehat di sana. Penasehat diajak keluar dan menunjukkan bahwa Pak Gubernur dan anggotanya telah mati. Sungguh sayang, Huang terkejut ketika membuka mayat, ternyata itu anak buahnya yang telah mati terbunuh. Dari kegelapan muncul gubernur dan para murid yang ternyata masih hidup. Terlihat Huang syok berat dan langsung menodongkan pistol ke arah Pak Gubernur. Tapi yang ditembak adalah muridnya sendiri dengan mengecoh telah membunuh penjahat. Dari pembicaraan, Huang berjanji akan memberikan kejutan menyenangkan berupa uang sebesar 1,8 juta dolar dalam jangka waktu 3 hari. 3 hari berlalu, tapi Huang belum menepati janji, membuat mereka geram dan langsung menemui Huang. Setelah bersih tegang cukup lama, dia pun menunjukkan sebagian uang berada tepat di bawah lantai rumah itu. Gak pikir lama, gubernur dan rekannya langsung mengamankan uang tersebut. 在这儿，这只是一半。当县长，你 Kini berpindah ke sebuah hutan, Pak Gubernur dan rekannya berada di sana, sedang menunggangi kuda yang berisikan banyak uang yang akan dibawa ke kota tetangga. Dalam perjalanan gak semulus yang dibayangkan, ada sekelompok penjahat yang mencoba menyerang, dengan tujuan mengambil uang yang sedang mereka bawa. 接了几人县官？说出来能换条命吗？快说！5回，5个县长全被我给东边，东边。Kini telah kembali tiba di kota Angsa, gubernur sudah mempersiapkan strategi yang cukup matang. Di hari pertama, Zhang mengajak masyarakat berdemo dan membentangkan poster berisikan Huang adalah musuh masyarakat nomor 1, bahwa telah membunuh 5 gubernur. Yang lain ikut menyerak uang yang begitu banyak ke seluruh halaman kosong. Ternyata itu strategi memancing Huang bisa muncul ke pemukiman. Yang ternyata Huang sudah khawatir karena gubernur telah berjanji akan memenggal kepalanya dalam waktu 3 hari. 我们4个要杀黄四郎。对， Di pagi hari semua uang udah nggak ada di sana dan tiba-tiba muncul anggota Huang yang telah mengambil semuanya. Hal itu membuat Pak Gubernur telah mengantongi 60% kesempatan untuk membunuh Huang. Dilanjut lagi, mereka kembali menyerak banyak senjata ke seluruh halaman. Adalah bagian dari strategi agar masyarakat mengambilnya. Dan benar saja di pagi hari semuanya telah hilang diambil masyarakat. Kini gubernur dan rekannya telah memegang 80% kesempatan untuk membunuh Huang. 我们发的枪也没人打，哪来的7成啊？ Zhang beserta rekannya telah berkumpul dan menyuarakan bunuh Huang dan hancurkan bentengnya. Semua masyarakat keluar ikut bersama dalam perjalanan menghancurkan Huang. Ketika tiba di benteng, hanya terdapat beberapa angsa yang ikut bersama, dan para masyarakat mundur karena masih takut dengan kekuasaan yang dimilikinya. Huang yang melihat dari kejauhan membiarkan para anggota Zhang menembaki gerbang karena berpikir terlalu sedikit orang yang menyerang. Sampai malam hari, Zhang masih berada di sana, belum melakukan pergerakan apapun selain menembak pagar tersebut.
这他妈是4个人！ Tiba di pagi hari, hal mengejutkan terjadi ketika mereka telah berhasil menangkap Huang dan membawanya ke masyarakat untuk mengajak mereka mengambil haknya yang berada di kediaman Huang. Walaupun ternyata itu adalah kembarannya untuk mengecoh masyarakat agar mereka percaya. Semua masyarakat berlarian dan masing-masing mereka memegang senjata api, hasil yang dibagikan Zhang tempo hari. Masyarakat begitu bahagia bisa mengambil barang yang telah dirampas. 站好了，乡亲们，答应吗？不答应！ Di sisi lain, Huang kini benar-benar terpojokkan, enggak punya kekuatan lagi, hanya dia membisu. Zhang meminta memulai obrolan hanya dengan Huang saja, dan memberikan pistol berisikan 1 peluru untuk membunuh dirinya sendiri. Strategi yang direncanakan Zhang benar-benar harus kita akui menjadi salah satu strategi yang sangat keren untuk membunuh tanpa menyentuh. 一下，我听不到他们的声音。这200亿都归我了。哦，体面的人呢？ 我给了他一把手枪。 Setelah misi berhasil, semua rekan Zhang pergi merantau menuju Shanghai untuk healing sejenak. Serta kakak ketiga minta izin akan melepas masa lajangnya. 大哥，那我们先走一步。保重。大哥再见。 Pada akhirnya, Huang di atas gedung harus mati mengenaskan terkena bom yang begitu dahsyat. Dan dendam atas kematian 6 penasehat serta istrinya telah terbalaskan. 你们看到了吧？ Dan film pun tamat. Ada makna yang bisa kita ambil dari film ini. Jangan tiru tindak kejahatan pencurian dari film ini, tapi tirulah sikap kepemimpinan untuk mendapatkan keadilan untuk masyarakat dan meruntuhkan penguasa yang bersikap semena-mena kepada masyarakat biasa. Sampai di sini dulu guys, sampai jumpa di film berikutnya. See you, bye-bye.